Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang paragraf. Oke, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Aancel Boru Silalahi. Perkenalkan, nama saya Akmalul Habib Damanik. Perkenalkan, nama saya Angela Tanjaya. Perkenalkan, nama saya Anggi Patricia Siregar. Perkenalkan, nama saya Anissa Destriana Bruginting. Perkenalkan, nama saya Anissa Yunastia. Perkenalkan, nama saya Aniza Faradina. Perkenalkan, nama saya Cindy Ronaldo Monte. Oke guys, sebelum masuk ke penjelasan, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Pengertian paragraf adalah suatu kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit mencorok ke dalam atau menggunakan garis baru. Definisi paragraf menurut para ahli bahasa adalah: yang pertama, menurut Ramlan, paragraf adalah bagian dari sebuah karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat untuk mengungkapkan suatu informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Yang kedua, menurut Handayani dan kawan-kawan, paragraf adalah serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk menciptakan ide atau gagasan baru. Yang ketiga, menurut Wiyanto, paragraf adalah sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit pokok pikiran. Yang pertama, membaca isi teks bacaan keseluruhan. Maksudnya, baca baris pertama dan kedua jika hanya ada satu paragraf. Bisa juga diamati keseluruhan paragraf pertama jika ada lebih dari satu paragraf. Yang kedua, memahami isi teks bacaan keseluruhan. Jadi kita akan mencari kata kunci yang paling sering diulang-ulang dalam bacaan, baik pada awal baris tetapi juga di bagian-bagian selanjutnya, termasuk juga pada bagian kesimpulan. Yang ketiga, mengambil kesimpulan atas topik atau tema utama dari bacaan tersebut. Jika pertanyaan tentang topik, maka jawabannya bisa berupa satu kata atau bentuk phrase atau kelompok kata. Topik atau tema dari sebuah paragraf adalah subjek dari tulisan itu yang bisa berupa inti isi tulisan dan atau judul teks. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis paragraf. Paragraf digolongkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu jenis paragraf berdasarkan fungsinya. Yang kedua, jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Yang ketiga, jenis paragraf berdasarkan isinya. Nah, di bagian saya akan menjelaskan jenis paragraf berdasarkan fungsinya. Jenis paragraf berdasarkan fungsinya itu ada 4. Paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, dan paragraf penghubung. Nah, di paragraf pembuka ini mempunyai beberapa fungsi, yaitu mengungkapkan sebuah aspek pokok pembicaraan dalam penulisan atau membuat rasa keingintahuan si pembaca terhadap isi karangan tersebut. Yang kedua, memberikan gambar secara keseluruhan isi dari tulisan yang hendak kita sajikan. Yang ketiga, mengantarkan pokok pembicaraan tulisan. Nah, selanjutnya itu fungsi dari paragraf isi. Paragraf ini sudah terdiri dari bagian-bagian pokok di dalamnya, itu intinya sudah di dalam. Nah, selanjutnya itu ada paragraf penutup. Fungsi dari paragraf penutup ini itu sudah berisi kesimpulan, harapan, saran, dan pengulangan kata-kata yang sulit dimengerti atau pengulangan hal-hal yang penting dalam paragraf penghubung atau sekaligus untuk mengakhiri karangan tersebut. Oke, yang terakhir itu ada paragraf penghubung. Paragraf ini tuh berfungsi untuk menghubungkan paragraf pembuka dan si paragraf penutup. Paragraf ini biasanya terdiri dari inti masalah yang akan diuraikan dan dikemukakan. Dan paragraf ini tuh biasanya menghubungkan dari antar paragraf yang satu ke paragraf yang lainnya. Bisa jadi ke karangan yang satu ke karangan yang lainnya.
B. Jenis paragraf berdasarkan gagasan utama. Yang pertama ada paragraf dedukatif, yaitu paragraf yang letak gagasan utamanya berada di awal paragraf. Yang kedua ada paragraf induktif, yaitu paragraf yang letak gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Yang ketiga ada paragraf interaktif, yaitu paragraf yang letak gagasan utamanya berada di tengah paragraf. Yang terakhir ada paragraf campuran, yaitu paragraf yang letak gagasan utamanya berada di awal dan juga akhir paragraf. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian C, yaitu jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya. Yang pertama, paragraf eksposisi. Di mana paragraf eksposisi adalah suatu paragraf yang memberikan penjelasan atau pengertian secara singkat dan padat. Yang kedua, paragraf deskriptif, di mana paragraf deskriptif ini adalah satu kalimat yang memaparkan suatu kejadian atau peristiwa yang berbentuk tulisan, di mana si pembaca seolah-olah dapat melihat, merasakan, dan mendengar serta mengalami peristiwa tersebut. 3. Paragraf persuasi adalah paragraf yang dimana isinya dapat mempengaruhi atau membujuk pembaca untuk tertarik dengan ajakan yang dibuat. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang bertujuan untuk meyakinkan atau membujuk pembaca sehingga menerima gagasan dalam sebuah karya yang disampaikan oleh penulis. Paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang isinya menceritakan tentang suatu kejadian atau peristiwa yang biasanya berupa karangan fiksi sehingga pembaca menjadi merasa terhibur dan menikmatinya. Satu, kalimat pertama atau utama paragraf harus masuk agak ke dalam dengan beberapa ketukan spasi. 2. Paragraf biasanya digunakan sebagai pikiran utama dalam menggunakan kalimat atau topik yang telah ditentukan oleh penulis. Ketiga, kalimat topik yang kalimat pengembang dalam paragraf memiliki fungsi dalam penulisan, di mana fungsi dapat menjelaskan pikiran utama dari penulis dalam menulis sebuah karya atau mengarang. Yang keempat, paragraf juga memiliki sebuah kalimat penjelas dalam penulisan. Penjelas tersebut berisikan tentang kedetailan dalam kalimat topik. Obat herbal adalah obat-obat yang didapat dari alam, yaitu dari tumbuhan ataupun hewan. Cara yang digunakan untuk mengambil zat utama di dalam suatu tumbuhan ataupun hewan adalah dengan metode ekstraksi, destilasi atau penyulingan, dan lain-lain. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan efek dari obat herbal sangat lama karena zatnya alami tanpa campuran zat kimia. Zaman sekarang, obat herbal itu sangat jarang digunakan lagi karena orang-orang sudah beralih ke obat kimia yang jangka waktu untuk mendapatkan efek yang dibutuhkan sangat cepat daripada obat herbal. Obat herbal tidak boleh digunakan secara bersamaan dengan obat kimia, karena jika digunakan secara bersamaan, maka tidak akan menimbulkan efek yang dibutuhkan lagi, atau efek samping yang dibutuhkan obat masing-masing obat itu tidak ada menimbulkan apapun. Bisa jadi obat yang sering kita konsumsi tanpa mengetahui efek samping yang tidak ada, tubuh kita akan menerima kelebihan dosis. Nah, jika pasien diberikan dokter obat kimia dan obat herbal secara bersamaan untuk menyembuhkan penyakit yang sama, maka penggunaannya pun harus dijeda atau diatur. Kurang lebih 6 atau 8 jam supaya obat itu bisa bekerja sesuai dengan keinginan dan sesuai efek sampingnya masing-masing. Obat herbal yang akan dipasarkan biasanya diuji coba dulu kepada hewan yang memiliki struktur tubuh sama seperti manusia untuk mengetahui apakah obat tersebut memiliki campuran kimia, apakah obat tersebut memiliki efek samping, dan apakah obat tersebut berguna sesuai dengan fungsinya.
Stroke adalah kondisi medis akibat buruknya aliran darah ke otak sehingga terjadi kematian sel. Hal ini dapat dikarenakan berkurangnya aliran darah ke otak akibat terjadi penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Faktor-faktor terjadinya resiko gejala stroke itu adalah yang pertama usia, yang kedua tekanan darah tinggi, yang ketiga stroke sebelumnya, yang keempat diabetes, yang kelima kolesterol rendah, dan yang keenam itu adalah merokok. Jadi, faktor-faktor yang dapat lebih mudah dikendalikan itu adalah tekanan darah tinggi dan merokok. Gejala stroke dapat berbeda pada setiap penderitanya, tetapi gejala yang paling sering kita jumpai itu adalah yang pertama, tungkai mulai sudah mati rasa. Yang kedua, bicara sudah mulai kacau. Yang ketiga, wajah sudah mulai terlihat menurun. Pengobatan stroke tergantung kepada kondisi yang dialami pasien. Dokter dapat memberikan pasien obat-obatan atau melakukan operasi. Sedangkan untuk memulihkan kondisi pasien akan dianjurkan fisioterapi dan diikuti terapi psikologis apabila diperlukan. Cara mencegah gejala stroke, dokter menyarankan untuk yang pertama, menerapkan pola makan yang sehat, yang kedua, berolahraga yang rutin, yang ketiga, tidak merokok dan tidak mengonsumsi minuman keras. Baik semuanya, demikianlah hasil kerja kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam berbicara atau bertutur kata, mohon maaf dan terima kasih karena telah menonton video kami. Sampai jumpa.